Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang teman-teman sangat familiar yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Saham apakah ini? Saham ini adalah Matahari Department Store Tbk ya, atau LPPF. Nah, berapa besaran dividennya? Kemudian kapan sih jadwal dari pembagian dividennya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham Matahari Department Store Tbk atau LPPF ya. Ini melalui emitennews.com ya. Catat, ini jadwal dividen final Matahari Store atau LPPF, yaitu Rp525 per lembar saham. Ini beritanya tanggal 31 Maret 2023. Kita cek ya. Matahari Department Store atau LPPF bakal menebar dividen final Rp525 per lembar saham. Dividen itu dialokasikan dari laba bersih edisi tahun 2022 ya, sejumlah 1,4 triliun rupiah. Dividen itu telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada tanggal 29 Maret 2023. Jadi baru beberapa hari yang lalu ya diputuskan untuk pembagian dividennya. Kemudian tadi sudah tahu dividennya berapa, Rp525 per lembar saham. Sekarang kapan sih jadwalnya? Untuk jadwal dari pembagian dividen dari Matahari Department Store ini adalah untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 6 April 2023 ya. Kemudian ex-date-nya yaitu tanggal 10 April 2023. Untuk come date-nya dari pasar tunai yaitu tanggal 11 April 2023. Lalu ex-date-nya yaitu satu hari setelahnya yaitu tanggal 12 April 2023. Kemudian recording date atau batas akhir pencatatan dalam daftar pemegang saham atau recording date ya tadi ya, itu tanggal 11 April 2023. Ya, untuk pembayaran dividennya sendiri itu tanggal 17 April 2023 ya. Jadi clear di sini, come date-nya tanggal 6 ya, kemudian ex date tanggal 10, recording date itu tanggal 11 April 2023 ya. Pembayarannya tanggal 17 April 2023. Nah, sekilas info di sini ya. Kinerja perseroan pada periode akhir 31 Desember 2022 ya, penjualan kotornya itu 12,4 triliun, naik 20,7% dari tahun 2021. Jadi secara penjualan mengalami kenaikan. Kemudian EBITDA atau earning before interest, tax and depreciation, amortisasi ya. Di sana tanggal 2 tahun 2022 ya mencapai 2 triliun atau lebih tinggi 50,9%. Jadi efisiensi biaya cukup tinggi ya, karena mungkin seperti yang kita ketahui ya, beberapa gerainya memang ditutup dialihkan ke sistem online ya. Jadi efisiensi biayanya pasti ditekan ya, berhasil. Di sisi lain penjualannya juga meningkat. Nah, kita kembali ke chartnya. Sekarang bagaimana LPPF secara chart atau teknikalnya? Kalau dilihat LPPF tanggal 31 Maret 2023 mengalami koreksi tipis ya, 0,2% ke level 4.930. Kalau dilihat dia mencoba untuk break ya dari area resist psikologis di angka 5.000. Tapi kalau dilihat ini belum ada tanda-tanda dia mampu untuk breakout ya. Tapi masih ada potensi untuk retest lanjutan ya, atau mencoba untuk breakout lanjutannya seperti itu. Kenapa? Karena volumenya, teman-teman bisa lihat ya. Hari ini sempat mencoba ke area 5.000 bahkan 5.100, tetapi sayangnya ditutup di 4.900-an. Volume cukup tinggi
menandakan ada upaya masih retest ya, tapi belum bisa dikatakan dia breakdown karena sedunya masih menyentuh area 5000. Tinggal teman-teman lihat besok ya, tanggal 3 ya, 3 Aprilnya teman-teman bisa cek apakah saham LPPF ini masih di kisaran 5000. Kalau seandainya masih di kisaran 5000, ada potensi untuk break dari 5000. Tapi kalau seandainya dia gap down sudah di bawah, patah, maka ada potensi dia untuk menguji support terdekat. Support terdekatnya di mana 4830 ya, di area sana. Nah, pertanyaannya adalah kalau harganya tadi dividennya adalah Rp525 per lembar saham, dibandingkan dengan harga per video ini dibuat ya di 4.930, itu setara dengan 10,65% ya. Jadi dividennya cukup jumbo, dividennya cukup besar karena di atas 5% ya. Jadi cukup besar dividennya. Kenapa? Kalau teman-teman bandingkan let's say di deposito saja, kan deposito mungkin di sekitar paling tinggi yang mungkin 5-6%-an ya. Nah ini di 10%-an, 10,6%. Jadi cukup besar di sana. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang untuk mengincar dividen? Kalau teman-teman hanya mengincar dividennya, kemungkinan akan mengalami koreksi after dari dividen ya. Biasanya exit-nya akan koreksi, apalagi kalau berkaca ke dividennya sebesar lebih dari 5% ya, 10%-an, maka ada potensi dividen trend di sana. Kalau seandainya teman-teman misalnya punya di daerah bawah, let's say di 4.000, 4.400, 4.500, masih sangat layak untuk di hold ya. Selama masih berada di atas support 4.500 sebenarnya masih cukup oke. Kenapa? Kalau seandainya teman-teman punya di bawah 4.500, teman-teman kalau dibanting pun ya setelah exitnya, itu teman-teman masih cuan, masih tetap dapat cuan ya. Kemudian ditambah di dividennya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya teman-teman nih beli di kisaran 5.000 nih ya, kemudian dia turun katakanlah 7%-an, berarti sekitar 350 ya, di sekitar 4.500, 4.600-an ya, di area sana ya. Apakah teman-teman siap? Kalau seandainya dia masih lanjut turun bagaimana? Kalau seandainya teman-teman siap, is okay teman-teman beli sebelum come date-nya ya, atau pas come date-nya dan hold. Setelah itu mungkin teman-teman bisa jual untuk dapatkan dividennya ya di sana. Tetapi untuk saya pribadi, ini disclaimer on ya, untuk saya pribadi, saya kalau hanya mengincar dividennya mungkin saya akan skip. Kenapa? Karena harganya kalau teman-teman beli di sekitar 5.000 area resist ya, yang beberapa kali terbentur di sini, menurut saya agak kemungkinan besar dia akan gagal break. Kemungkinan besar ya, dia akan gagal break. Jadi daripada resikonya lebih besar untuk mengincar dividen 10%, tapi misalnya minus ARB 7%, berarti saya cuma dapat 3%-an ya, posisi 3%-an, belum dipotong fee, belum dipotong. Kalau misalnya dia gap down ya di area sana, maka resikonya menurut saya lebih aman kalau teman-teman cicil jauh-jauh hari sebelumnya ya. Mungkin di kisaran di sini 4.500, 4.600 dekat dengan support EMA 200 ya. Kalau teman-teman dibanting pun di kisaran 4.500, teman-teman tidak terlalu parah gitu ya. Floating loss-nya tidak terlalu parah, kemudian teman-teman dapat dividen 10%, di-cross-kan, teman-teman masih dapat untung. Seperti itu. Itu pandangan saya. Apakah teman-teman setuju? Tenang, feel free for comment ya, teman-teman berpandangan seperti apa, silahkan komen, tidak ada salah atau benar di sini, cuman semua tergantung ke prefernya masing-masing. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai di akhir sesi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.